Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2009233, mahasiswa Prodi PGSD Bumi Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal mengenai pemanfaatan media digital sebagai media promosi budaya Indonesia di masa pandemi. Negara Indonesia memiliki budaya yang beragam dan menarik perhatian baik bagi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sejak adanya globalisasi, banyak budaya dari luar masuk ke dalam negeri. Tentunya, budaya dari luar akan berdampak baik positif maupun negatif. Di samping itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mempengaruhi semua sektor dan harus ditangani dengan hati-hati. Hal tersebut juga telah merubah gaya hidup banyak orang. Salah satunya, semakin meningkatnya pengguna media digital. Keberadaan media digital dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya Indonesia. Dari pernyataan-pernyataan tadi, permasalahan yang akan dibahas yaitu: pertama, pentingnya mempromosikan budaya Indonesia. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam mempromosikan budaya Indonesia di masa pandemi. Dan tiga, cara memanfaatkan media digital dalam mempromosikan budaya Indonesia di masa pandemi. Metode studi literatur atau studi pustaka menjadi metode dalam mendapatkan sumber data untuk penyusunan artikel. Penulis membaca beberapa sumber sebagai referensi terkait dengan promosi budaya dan penulis menyusun artikel jurnal. Sebelum ketiga pokok permasalahan tadi, saya akan membahas mengenai budaya terlebih dahulu. Kata budaya berasal dari kata budaya sebagai bentuk jamak dari budi dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Menurut Suparlan, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya perilaku. Menurut Kucaraningrat, wujud kebudayaan ada 3 macam. Yang pertama, kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Yang kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, benda-benda sebagai karya manusia. Selain dibedakan menjadi 3 wujud, kebudayaan juga terdiri dari 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Setiap kebudayaan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu 1. Bersifat dinamik, 2. Menerima dan menolak unsur tertentu, 3. Warisan, dan 4. Proses berkelanjutan atau berkesinambungan. Menurut Nahak, masyarakat Indonesia memiliki budaya lokal yang sangat kaya dan beragam. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari proses kehidupan bermasyarakat, menjadi budaya kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam beberapa bentuk dan pada akhirnya menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, budaya juga harus dihormati dan dijaga, sehingga melestarikan budaya adalah upaya atau wujud untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai pentingnya mempromosikan budaya Indonesia. Budaya merupakan warisan yang sangat berharga dari para leluhur. Kebudayaan juga merupakan jati diri bangsa yang harus dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, melestarikan budaya merupakan upaya untuk menjaga dan mengembangkan budaya itu sendiri. Salah satu cara untuk melestarikan budaya dengan mempromosikannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat dunia mengenal budaya kita.
Pentingnya mempromosikan budaya yaitu untuk menjaga budaya Indonesia dari pengaruh budaya asing, mempertahankan budaya agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain, serta agar budaya Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sehingga dapat membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Selain itu, melalui promosi budaya dapat menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya akan dibahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam mempromosikan budaya Indonesia di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar pada berbagai sektor. Krisis kesehatan global dan ketidakpastian yang diakibatkannya sangat mempengaruhi kegiatan organisasi maupun individu. Hambatan yang terjadi dalam mempromosikan budaya di masa pandemi yaitu pameran, acara, dan pertunjukan budaya secara langsung dibatalkan atau ditunda untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan media digital seperti media sosial, website, internet, dan lain-lain untuk tetap mempromosikan budaya di masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, akan dibahas mengenai pemanfaatan media digital sebagai media promosi budaya Indonesia di masa pandemi. Media digital kini telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya sebatas kebutuhan sekunder, namun kini seakan sudah menjadi kebutuhan primer. Selama pandemi, pengguna media digital terus bertambah. Menurut riset platform manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta. Dibandingkan Januari 2020, jumlah ini meningkat sebesar 15,5% atau 27 juta orang. Media digital yang paling digemari oleh pengguna di Indonesia yaitu media sosial. Saat ini ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini dapat menjadi kekuatan yang besar bagi promosi budaya Indonesia. Kehadiran karya-karya budaya Indonesia yang dikemas dengan mengedepankan unsur-unsur modern dapat digunakan sebagai jembatan untuk menarik minat dan menanamkan nilai budaya Indonesia tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga masyarakat dunia. Kehadiran media digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya. Salah satu cara yaitu dengan membuat sebuah website yang memuat informasi tentang budaya Indonesia. Website tersebut memuat rincian fitur yang di dalamnya terdapat informasi mengenai kekhasan daerah masing-masing seperti bahasa daerah, upacara adat, tarian daerah, musik daerah, pakaian daerah, lagu daerah, rumah adat, senjata daerah, seni rupa, kesenian, sampai suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan terhubungnya website dan media sosial akan memudahkan dalam berbagi postingan dan diharapkan akan mampu memudahkan promosi serta dapat menjangkau pengguna media digital secara luas. Dalam website tersebut juga bisa dibuat fitur games atau kuis untuk mengasah pengetahuan yang didapatkan setelah mengakses website tersebut dan membuat website tersebut lebih menarik bagi para pengguna. Di samping itu, website tersebut memberi kemudahan dalam mencari informasi mengenai budaya Indonesia, seperti pengguna tidak perlu repot-repot mencari informasi di berbagai website yang lain, karena semua informasi mengenai budaya Indonesia sudah ada dalam website tersebut. Kesimpulan dari pemaparan tadi, pandemi COVID-19 memberi dampak yang besar. Salah satunya semakin meningkatnya pengguna media digital dan terhambatnya promosi budaya yang diadakan secara langsung. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memanfaatkan media digital sebagai media promosi budaya. Dengan kreativitas para pengguna media digital dan pengemasan promosi budaya yang menarik dengan mengedepankan unsur budaya Indonesia,
Diharapkan pelestarian budaya Indonesia dapat terus berkembang. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa kebudayaan itu memancarkan keindahan. Dengan menjaga kebudayaan, Indonesia akan lebih harmonis dan seimbang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.